Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Saharani dari kelas R3A, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Indraprasta PGRI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah membaca, yakni materi tentang karakteristik pemilihan bahan bacaan. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus kreatif dan inovatif dalam mencari bahan bacaan yang akan disajikannya kepada siswa. Banyak sekali bahan bacaan yang dapat dijadikan sebagai sumber dan bahan ajar. Namun, seorang guru sebaiknya perlu mengetahui setiap karakteristik bahan bacaan yang dipilihnya sebagai bahan ajar. Pada dasarnya, seorang pembaca pun hendaknya perlu mengetahui karakteristik bahan bacaan yang dipilihnya, sehingga ia dapat dengan mudah memahami isi bacaan sesuai dengan tujuan membacanya. Dalam hal ini, sebelum seseorang memilih suatu bacaan, ia harus memenuhi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, mencari bahan-bahan bacaan. Yang kedua, memilih sendiri bahan yang akan dibaca. Dan yang terakhir, yang ketiga, melangkah sendiri membaca bahan bacaan yang telah dipilih. Pada dasarnya, bahan bacaan itu terbagi atas bacaan ilmiah dan bacaan sastra. Nah, apa sih penjelasan dari kedua jenis bacaan tersebut? Mari kita simak berikut ini. Bacaan ilmiah yaitu bacaan yang berisi ilmu pengetahuan atau informasi yang ditulis dengan bacaan yang lugas, praktis, dan efisien. Bacaan ilmiah terbagi menjadi dua macam. Ada teks ilmiah populer dan teks ilmiah akademik. Lantas, apa sih perbedaan dari kedua teks ilmiah tersebut? Yang pertama, teks ilmiah populer. Teks ilmiah populer mempunyai karakteristik sebagai berikut. Isinya memuat keadaan orang lain, terutama yang menyangkut kemasyhuran, keberhasilan, dan penderitaan. Teks ilmiah populer yakni sesuatu untuk meyakinkan diri sendiri bahwa orang lain pun mempunyai masalah seperti yang kita alami. Teks ilmiah populer isinya mengenai cara belajar. Isinya juga hanya sekedar ingin mengetahui atau untuk mengikuti tentang sesuatu, bahasanya praktis, sebab efisien dan efektif. Teks ilmiah populer mempunyai struktur teks bacaan dimulai dengan kesimpulan atau sebagai klimaks dan diakhiri dengan perincian. Teks ilmiah populer biasanya terdapat pada majalah. Adapun kriteria pemilihan majalah, yaitu kita harus menyesuaikan antara kondisi baca dengan keterbacaan. Kondisi baca meliputi tujuan membaca, informasi fokus, dan materi bacaan. Di dalam membaca majalah, yang pertama kita harus menentukan tujuan membaca. Tujuan membaca kita apakah untuk studi, bisnis, atau untuk kesenangan. Jika tujuan membaca kita untuk bisnis, hendaknya kita memilih majalah yang khusus berisi tentang informasi perbisnisan, jurnal, dan sebagainya. Tahap kedua, di dalam membaca majalah, yaitu menentukan informasi fokus. Informasi yang akan kita cari di dalam majalah tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan dengan cara membaca bagian depan buku atau halaman kata pengantar
atau pendahuluan dan juga abstrak. Setelah itu, penting sekali bagi kita membaca daftar isi untuk mengetahui secara cepat dan tepat. Tahap ketiga yaitu penyesuaian materi bacaan. Nah, dengan tingkat keterbacaan pembaca di dalam membaca majalah, tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan membaca seseorang dengan materi bacaan yang hendaknya itu ringan, menghibur, dan tidak vulgar. Dan yang kedua, macam teks ilmiah yaitu teks ilmiah akademik. Teks ilmiah akademik memiliki karakteristik yang isi garis besarnya dipilih menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, isinya meninjau sebuah hasil penelitian. Yang kedua, isinya menggunakan atau mengimplementasikan suatu teori. Yang ketiga, isinya membantah, menyempurnakan, atau mengimplementasikan suatu penelitian. Dan yang keempat, isinya berupa penyajian suatu hipotesis. Yang terakhir, yang kelima, bahasanya bersifat denotatif, objektif, tidak berprasangka, tanpa penelitian atau pendapat pribadi, sistematis, kritis, dan didasarkan pada suatu penilaian hubungannya dengan sebuah teori. Apa saja sih yang termasuk ke dalam teks ilmiah akademik? Ada buku teks, buku referensi, buku modul, dan lain-lain. Maka ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam menentukan karakteristik pemilihan buku teks. Antara lain yakni yang pertama, menentukan tujuan membaca. Tentunya tujuan kita dalam membaca buku teks yaitu memperoleh ilmu pengetahuan atau untuk studi. Yang kedua, menentukan informasi fokus apa yang ingin kita peroleh dari buku tersebut. Kita harus membaca daftar isi agar informasi fokus yang kita cari dapat dengan mudah dicari atau ditemukan. Yang ketiga, sebelum membaca buku teks, kita harus membaca kata pengantar, pendahuluan, ataupun abstraknya, sehingga kita tahu materi apa yang ada di dalam buku teks tersebut, dan apakah materi tersebut sesuai dengan tingkat keterbacaan pembaca. Yang keempat, yang terakhir, pilihlah buku teks yang memiliki wacana yang tidak terlalu sulit dipahami, tetapi juga tidak terlalu mudah, sehingga siswa terpacu daya pikirnya. Selain buku teks, ada pun beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam menentukan karakteristik pemilihan buku referensi. Antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, pilihlah buku yang dianjurkan guru atau dosen. Yang kedua, carilah sumber bacaan buku lain yang masih satu tema dengan induk yang masih satu cabang ilmu. Yang ketiga, carilah bahan bacaan yang memiliki penjelasan yang lebih terperinci, yang menjabarkan materi pada buku induk dengan lebih jelas. Dan yang terakhir, yang keempat, carilah lebih dari satu buku referensi agar pemahaman dan pengetahuan kita terhadap suatu ilmu atau materi dapat lebih luas dan kita dapat menguji hipotesis-hipotesis yang berada pada induk. Bahan bacaan yang kedua yaitu bacaan sastra. Apa sih bacaan sastra? Bacaan sastra ialah suatu bahan bacaan yang berisi ekspresi, pikiran, perasaan, ide, pandangan hidup, dan lain-lain yang disajikan dalam bentuk yang indah,
melalui media bahasa. Sastra ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu ada sastra imajinatif dan sastra non-imajinatif. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak berikut ini. Sastra imajinatif. Sastra imajinatif ialah bahan bacaan yang isinya ditulis berdasarkan daya hayal sang pengarang. Adapun karakteristik sastra imajinatif, yaitu yang pertama, bahasanya konotatif, atau bukan bahasa sesungguhnya, memiliki makna atau arti lebih dari satu. Yang kedua, penulisannya diilhami dari kisah nyata yang diproses atau diimajinasikan sehingga timbul ide penulisan yang kreatif dan indah. Dan yang terakhir, memiliki nilai-nilai estetik yang meliputi unity, harmoni, balance, dan right the masses. Selanjutnya, sastra non-imajinatif. Apa sih sastra non-imajinatif? Sastra non-imajinatif adalah sastra yang isinya ditulis sesuai dengan fakta, berdasarkan realita sebagai topik utamanya. Ada pula karakteristik sastra non-imajinatif, yaitu yang pertama, bahasanya denotatif. Yang kedua, isinya berdasarkan fakta, realita yang ada. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai dan syarat-syarat keindahan atau estetik berupa unity, harmoni, balance, dan right impasse. Sastra non-imajinatif terdiri atas esai, kritik, biografi, autografi, dan catatan harian. Surat kabar juga tergolong ke dalam sastra non-imajinatif karena bagian-bagian atau isi surat kabar meliputi berbagai aspek karangan sastra. Nah, adapun nih hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan karakteristik pemilihan surat kabar, yaitu topik yang disajikan haruslah yang aktual, tajam, dan terpercaya. Informasi yang disampaikan harus up to date, sesuai dengan perkembangan zaman. Pilihlah surat kabar yang memiliki kosakata yang tinggi agar memacu daya pikir pembacanya. Untuk bahan pembelajaran, pilih topik dalam surat kabar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Untuk pembelajaran di sekolah, guru dapat menggunakan kedua jenis bahan bacaan yang tadi saya sebutkan ataupun saya jelaskan, baik bacaan ilmiah maupun non-ilmiah. Meskipun masing-masing jenis bacaan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi kedua-duanya memiliki informasi penting yang perlu dibaca oleh siswa. Oleh sebab itu, membaca yang baik itu adalah membaca yang disesuaikan dengan tujuannya, sehingga apapun yang kita baca dapat bermanfaat bagi hidup kita. Misalnya, ketika kita memilih bahan bacaan ilmiah untuk dibaca, maka kita akan mendapatkan berbagai pengetahuan baru dan wawasan kita pun akan semakin bertambah. Begitu pula ketika kita memilih bahan bacaan fiksi atau non-ilmiah, maka kita akan mendapat berbagai pengalaman kehidupan di sana. Sehingga kita dapat belajar dari pengalaman yang berharga tersebut. Seorang pembaca yang mengetahui karakteristik bahan bacaan yang dipilihnya, ia akan lebih fokus membaca bahan bacaan tersebut. Karena ia mengetahui bahwa isi bacaan tersebut akan memberikan informasi yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu,
Sebelum kita membaca, sebaiknya ketahui dulu karakteristik bahan bacaan yang kita baca. Tentu saja sesuai dengan tujuan membaca sehingga membaca kita menjadi lebih efektif. Tidak ada pilihan lain bahwa membaca dapat ditingkatkan hanya dengan terus membiasakan diri untuk dapat meningkatkan intensitas kegiatan membaca Anda. Jika Anda membaca sedikit demi sedikit di setiap harinya, akan sangat membantu Anda untuk mengenali penggunaan kosakata, kalimat, frasa, atau ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam sebuah bahasa yang sedang Anda tekuni. Selain itu, untuk mendukung keefektifan dalam membaca, hal umum yang harus diperhatikan adalah saat mulai membaca, sebaiknya Anda juga harus mempertimbangkan tempat di mana Anda membaca, pencahayaannya, situasi atau tempat yang tenang, bebas dari gangguan, dan sebaiknya menghindari kebiasaan-kebiasaan membaca, khususnya saat Anda membaca bacaan-bacaan kuliah di tempat tidur, kecuali Anda memang akan tidur. Biasanya, efek saat Anda membaca di tempat tidur adalah timbulnya rasa mengantuk yang bisa menghambat kegiatan membaca. Di samping itu, tidak perlu memaksakan diri Anda. Di sela-sela membaca, Anda bisa beristirahat sekitar 30 menit atau sampai dengan 1 jam, sehingga Anda bisa membaca pada saat Anda sudah bisa berkonsentrasi. Selain itu, mampu mengatur target bahan bacaan, misalnya 1 bab atau 2 bab dalam setiap harinya. Tidak bisa dipungkiri, saat seseorang paham dan lancar membaca sebuah bacaannya, waktu yang terus dihabiskan untuk kegiatan ini tidak akan begitu dirasakan. Lain halnya saat seorang diminta untuk membaca bacaan dengan bahasa yang mengandung istilah-istilah seperti kata, frasa, kemudian kalimat, dan juga ungkapan-ungkapan yang sulit dipahami. Ini akan membuat Anda lebih mudah merasa bosan dan sulit untuk melanjutkan kegiatan membacanya. Oleh karena itu, buatlah kegiatan ini sebagai minat dan aktivitas yang menyenangkan bagi Anda, bukan untuk tujuan belajar ataupun bekerja. Bagaimana caranya? Dimulai dengan memilih topik-topik bacaan yang Anda minati. Misalnya, untuk para pemula bisa memulai membaca dengan jenis komik atau buku bergambar yang dapat menarik perhatian, kemudian buku 2 bahasa, kamus, berita online, jurnal-jurnal online, atau bahkan blog-blog yang membahas apa saja yang menjadi minat Anda. Opsi lain untuk melatih keterampilan membaca tidak hanya menggunakan buku teks, juga bisa melalui aplikasi berbasis Android yang tersedia secara online, misalnya Wattpad dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, membaca dianggap sesuatu yang mudah jika teks bacaan menggunakan bahasa yang sudah dipahami oleh si pembaca. Namun berbeda halnya jika seseorang dihadapkan pada kegiatan membaca dengan teks bacaan menggunakan bahasa yang tidak dikuasai. Saat orang belajar sebuah bahasa baru yang menjadi targetnya dan kemudian menjumpai ungkapan yang sulit pada teks bacaan, seseorang tersebut mungkin saja akan berakhir pada keputusan untuk berhenti melakukan kegiatan membaca. Di kondisi seperti ini, perlu disadari bahwa untuk meningkatkan keterampilan membaca hanya dengan tetap membaca sampai pada bagian akhir bacaan. Dan teruslah ulangi teknik ini sampai di mana bagian konteks kata-kata yang Anda pahami akan memberikan Anda penggambaran makna umum dari keseluruhan bacaan tersebut. Untuk selanjutnya, sisa kata-kata yang Anda tidak pahami dapat ditinjau kembali dengan mencarinya di kamus sesuai bahasa yang Anda targetkan dan berdiskusi ataupun bertanya kepada orang lain. Tidak hanya meningkatkan keterampilan membaca, dengan membaca sebuah teks bacaan dapat meningkatkan keterampilan lainnya seperti berbicara, mendengarkan, dan menulis dari sebuah bahasa yang sedang dipelajari. Karena Anda telah banyak mengenal kata dan bagaimana kata-kata tersebut digunakan sesuai konteksnya. Selain dapat memperluas dan menambah pengetahuan, juga telah banyak penelitian yang mengkaji bahwa membaca meningkatkan keterampilan lainnya. Oleh karena itu, pembaca yang baik pada umumnya selalu memiliki kebiasaan untuk memberikan tanda atau marking pada setiap teks yang dibacanya dan mencatat hal-hal penting yang diperoleh dari bacaannya. Proses penandaan teks ini dapat membantu Anda untuk berkonsentrasi dan membantu Anda juga untuk mengidentifikasi poin-poin utama dan membuat buku ini lebih mudah untuk disurvei kemudian ketika misalnya kalian butuh untuk menggunakannya kembali pada tugas-tugasnya kalian atau juga untuk mengikuti ujian ulang dan sebagainya. Sekian presentasi dan juga penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dan juga penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, karena saya hanya manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.